wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi siyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linail rahmati wal maghfirati wa idqin niran wa anzalal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassakuna bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa masuk ke babak final. Sudah 10 hari yang lewat. Malam berapa ya Pak? Belum 15. Kita sudah menang dalam lomba musabaqah di dalam bulan suci Ramadan, sehingga alhamdulillah sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang tadinya tanggal 1 sampai tanggal 5 penuh, sekarang sudah mulai pada apa Pak? Pada gugur, pada kalah, pada tersisih. Dan ini kita harus sungguh-sungguh, karena di dalam bulan Ramadan adalah bulan musabaqah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, yanzurullahu ila tanafusikum fi, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang, melihat perlombaan kalian di bulan suci Ramadan. Fayubahi bikum malaikatahu, dan perlombaan itu akan dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat. Fa'allah min anfusikum khairan, maka perlihatkanlah perlombaan kita yang baik-baik di hadapan Allah. Karena sungguhnya orang yang menang dalam perlombaan ini, fayubahi bikum malaikat, Allah akan bangga-banggakan di hadapan para malaikat, wahai malaikat, inilah hambaku yang menang di dalam lomba di bulan suci Ramadan. Tapi fa inna syaqiyya man khurrima rahmatullah. Tapi orang yang celaka adalah orang yang gagal, yang kalah di dalam perlombaan di bulan Ramadan. Dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak akan mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan kebebasan dari api nerakanya Allah. Kenapa? Karena dia kan gak mau sholat, kalah.
nggak mau puasa kalah, nggak mau sholat tarawih kalah. Padahal ini adalah bulan Ramadan, bulan yang dilombakan oleh Allah. Apa yang dilombakan oleh Allah? Pertama adalah perlombaan saum puasa kita. Ada yang puasanya seminggu selesai, ada yang 2 minggu selesai, tapi orang yang menang adalah nanti puasa kita sampai akhir bulan suci Ramadan. Apa hadiahnya? Hadiahnya yaitu Allah Subhanahu wa taala sabdakan, Nabi sabdakan di dalam hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang selesai puasa sebulan penuh, Allah akan ampuni dosa-dosanya, dosa yang lalu, dosa yang sekarang. Jadi hadiahnya apa, Bu? Puasa orang yang mau puasa diampuni oleh Allah. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang kecil, dosa yang besar. Maka di dalam syairnya Gus Dur, pernah dengar ya? Ya Rasulullah, salamun alaik. Terus apa? Ya Rafi'a syani wa daraji, adfata ya jiratal alamin, ya uwailal judi wal karami, ya uwailal judi wal. Bulan Ramadan, bulan puasa, bagi orang yang mau dihapus dosa, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang besar. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, adfata ya jiratal alamin, ya uwailal judi wal karami, ya uwailal judi wal. Ini perlombaan puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua yang dilombakan apa? Yang kedua diperlombakannya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Idza khatamal abdu al-Qur'ana sallu alaihi sittuna alfa malakin. Apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat turun untuk mendoakan orang yang khatam Al-Quran. Bu, Pak, sudah khatam belum? Sudah, alhamdulillah. Anggap aja udahlah, ya. Anggap aja sudah. Baca Qul Ahad 3 kali sudah khatam Al-Quran, pahalanya sama, ya. Kalau yang belum khatamkan, kenapa ini adalah bulan suci Ramadan? Bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka beruntunglah orang yang khatam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kata Nabi Syafi'ul Musafa, Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Quran akan menuntun kita. Nanti kita di padang mahsyar dalam suasana susahnya luar biasa, ketakutan, panasnya luar biasa, maka Al-Quran akan menuntun kita. Dan juga kita akan disuruh untuk menuntun kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita.
disuruh menggandeng istrinya yang mendampingi di dunia ini, dan juga anak-anaknya semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat membaca Al-Qur'an. Maka baca Al-Qur'an. Biasanya ibu-ibu itu senang di rumah baca Quran. Ya, kalau bapaknya itu yang nyari duit, ya nanti ibunya yang khatam Al-Qur'an, pahalanya dapat. Bapaknya dapat karena ibunya di rumah hafal Qur'an, khatam Al-Qur'an. Bapaknya bagian memberikan belanjanya, insya Allah dua-duanya dapat pahala. Ya Bu ya. Yang ketiga, yang diperlombakan adalah sodako. Sodako di bulan suci Ramadan, kata Nabi, afdalus sodaqatun fi syahri Ramadan. Seutama-utama sodako adalah sodako di bulan suci Ramadan. Sodako, kenapa? Sodako ini pahalanya luar biasa. Dan faktor sha'iman, barang siapa memberikan buka puasa sodako kepada orang yang puasa, maka menjadi maghfiratan lidunubihi, akan menjadi ampunan bagi orang yang sodako itu. Diampuni dosa-dosanya karena dia sedekah dengan orang yang puasa. Oleh karenanya Bapak sekalian, ibu-ibu, sedekah ini luar biasa pahala. As-sedekah taful bala, sedekah tolak bala, as-sedekah tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah itu bisa memanjangkan umur. Bro, Pak, sedekah itu bisa memanjangkan umur. Ketika malaikat Israel, sang pencabut nyawa, datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ditanya, wahai malaikat Israel, kamu ziarah mau ada apa? Saya mau ziarah dan mau mencabut muridmu, mau mencabut nyawa roh. Kata Nabi Ibrahim, ini murid saya mau nikah besok. Mau nikah besok gimana? Kata Nabi Ibrahim, kalau saya kasih tahu nanti dia langsung shock karena besok mati. Tapi kalau nggak kasih tahu, kasihan juga dia. Akhirnya apa? Selesai pulang itu Israel. Tapi muridnya Nabi Ibrahim ini di malam hari dia bagi hartanya dua, separuh untuk diinfakkan, disedekahkan, dan separuh untuk resepsi pernikahan. Ternyata setelah dia melaksanakan akad nikah, resepsi, dan terus nggak mati-mati. Nabi Ibrahim, ini kok nggak mati? Mana ada malaikat itu bohong? Kan nggak pernah bohong malaikat. Tapi kenyataannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun, 2 tahun nggak mati-mati. Subhanallah. Malaikat mau ditanya nggak datang-datang lagi. Tapi udah sekian lama, akhirnya datang. Ditanya, hei Israel, dulu kamu katakan murid saya katanya mau mati, ternyata sampai sekarang masih hidup. Apa jawabnya malaikat Israel? Wahai Ibrahim, sesungguhnya memang batas ajalnya sudah habis, tapi karena dia menginfakkan hartanya untuk orang yatim piatu, janda, orang fakir miskin, akhirnya Allah suruh supaya ditunda dulu berkat, yaitu sodako. Ya, sodako. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan bulan Ramadan, bulan yang berkah bagi siapa yang mau sedekah, banyak sedikit asal istiqamah untuk bekal di alam barzakh, untuk bekal di alam barzakh. Sedekah untuk bekal. Karena orang yang meninggal dunia itu semua yang disesali itu hanya harta. Dia nggak menyesal, kok kenapa saya ya sholatnya kurang, puasanya kurang. Tapi ketika dia mau meninggal dunia, maka apa permintaan orang yang mau meninggal dunia? Kata dia, ya Rabb, wahai malaikat, akhirni ila ajalin qarib fa asaddaqa.
Malaikat tuh udah sebentar, aku mau sedekah, bukan mau sholat lamaan, apalagi puasa sehari, mau sedekah. Wahai malaikat, ini yang disana apa? Mau sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Karena amalan semua itu kan untuk kita, sholat untuk kita, puasa untuk kita, zakat untuk kita, haji untuk kita. Tapi kalau sedekah, kata Allah, sedekah itu untuk aku. Kenapa? Engkau menyenangkan makhluk hambaku sehingga aku pun mencintai kamu. Ma'asyiral muslimin wa rahmatullah. Inilah fungsi daripada bulan suci Ramadan, adalah bulan pertama ampunan Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah, dibebaskan dari api neraka, dan juga sedekah menyebabkan Allah cinta kepada kita. Puncak terakhir perlombaan adalah i'tikaf 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Maka Bapak sekalian, ibu-ibu, Nabi ajarkan supaya i'tikaf 10 hari. Kenapa? Agar puasa kita dari kita sahur sampai maghrib itu tidak ada maksiat mata, tidak ada maksiat telinga, tidak ada maksiat mulut. Karena apa? Di masjid terus. Maka orang yang bisa i'tikaf insyaallah 10 hari yang terakhir akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, tidak ada yang bisa menandingi walaupun kita punya dunia serta isinya. Pula punya amalan apapun tidak akan bisa menandingi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena nilai daripada malam Lailatul Qadar itu, kalau kita ibadah pada saat itu sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan waktunya untuk i'tikaf, dan mudah-mudahan tahun ini kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf, subhanallah hamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.